Sepanjang dapat diketahui tak banyak yang dapat dihimpun tentang masa kecilnya. Seakan ia langsung menjadi dewasa. Tulisan-tulisan fiksinya, terutama Busono, yang dapat dikatakan semi-autobiografi itu, juga tak pernah menggambarkan masa bocahnya. Samar-samar saja ia tampilkan dua orang tuanya. Timbul dugaan, ia tak pernah mengenal orang tuanya. Yang berkali-kali disebutnya adalah kakeknya, dan dengan kekaguman dan hormat setinggi-tingginya adalah neneknya. Maka kurun kanak-kanaknya memang memerlukan penelitian tersendiri. Ia adalah cucu RMT Tirtonoto, Bupati Bojonegoro, yang sebelum 1827 bernama Rajekwesi, Karesidenan Rembang pada masanya. Karena jasa-jasanya, kakek Tirtonoto dikaruniai bintang Ridder Nederlandse Leeuw, bintang tertinggi sipil kerajaan Belanda. Sampai 1846 pajak yang masuk ke perbendaharaan negeri hanya 100 gulden. Karena pengetatan peraturan pertanian dan kehutanan yang intensif, pemasukan setelah tahun tersebut melompat jadi 350.000 gulden per tahun. Jasa lainnya adalah pemadaman pemberontakan 40 serdadu Bugis dari Tangsi Hukuman Ngawi. Sedang jasanya pada rakyatnya sendiri, terutama dalam membudidayakan tembakau di Lembah Bengawan Solo. Sehingga daerah dengan endapan kuarter sungai tersulap dari daerah miskin kerontang jadi sejahtera. Merasa bahwa semua itu telah menjadi kewajibannya, Tirtonoto tak merasa berkewajiban mengucapkan terima kasih pada komisaris pemerintah yang menjanjikan karunia bintang tersebut. Kekurangan atensi bukan tidak mendatangkan akibat dalam negara amtenar, pegawai negeri, seperti Hindia yang hierarkis ketat. Kesalahannya mulai dicari-cari. Akhirnya ia diberhentikan dan meninggal, dengan paksa, di rumah mertuanya, Kanjeng Pangeran Aryo Hadinegoro, di Solo. Karena tidak senang pada perlakuan pemerintah kolonial, Raden Ayu Tirtonoto, neneknya, memerintahkan menyimpan kostum kebesaran mendiang suaminya di kuburan, lengkap dengan Ridder Nederlandse Leeuw, yang dikunci dan dijaga oleh juru kunci. Kemudian ternyata bintang itu hilang. Permintaan kepada asisten residen Cah, PJ. Blok agar diadakan pengusutan terhadap hilangnya bintang tersebut sia-sia. Kemudian karena kekosongan jabatan Bupati di Bojonegoro untuk kesekian kali, Raden Ayu menghadap Gubernur Jenderal Otto van Ries, memohon agar berdasarkan Fatsal 69 Regeringsreglement atau peraturan pemerintah. Salah seorang puteranya diangkat jadi Bupati Bojonegoro. Sementara itu di Bojonegoro sendiri asisten residen Ravenswaay telah menetapkan calonnya sendiri. Van Ries menolak permohonan Raden Ayu, tetapi mempersilakannya mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan bagi para putera dan cucu. Maka, wanita gagah serta bertabiat seperti eyangnya, Pangeran Sambernyowo itu, menolak, karena kedatangan beliau tidak hendak mengemis tetapi akan meminta hak. Selanjutnya wanita janda itu mengatakan pada Gubernur Jenderal, yang memerintah dari 1884 sampai 1888, jika benar pemerintah bersanggup begitu, maka anak cucu hamba akan hamba suruh mencari pahala dalam kemiskinan, artinya, tidak dengan pertolongan, hanya dengan tenaganya sendiri. Setidak-tidaknya demikian versi keluarga Tirtonoto seperti ditulis oleh Tirto Adisuryo. Tentu pemerintah kolonial punya versi sendiri. Setidak-tidaknya dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa Tirto Adisuryo dari keturunan Pangeran Sambernyowo, yang tak lain dari julukan Mangkunegara I sewaktu masih berlanglang di medan perang, yaitu dari pihak neneknya. Dan ternyata sikap Raden Ayu tersebut bertolak belakang, antaranya karena mendapat tunjangan dari Sri Sunan Pakubuwono ke-9, susuhunan yang dialpakan pemerintah kolonial setelah membelanya dalam Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830. Dan kepada Belanda telah menyerahkan daerah mancanegaranya, yaitu Madiun, Kediri dan lain-lain toh dibuang ke Ambon. Di rumah, di tengah keluarganya, wanita itu mengukuhi ucapannya di depan Van Ries, yaitu, menyuruh anak cucunya mencari pahala tidak dengan memakai auto atau kereta sorong alias kruiwagen tetapi dengan daya upaya sendiri, sehingga di antara putra dan cucunya ada tergolong pada orang-orang yang berfaedah di dunia Hindia Belanda ini untuk kemajuan tanah dan rakyat. Pada waktu insiden itu terjadi, Tirto Adisuryo yang dalam dunia persemasa terkenal dengan inisial TAS, masih seorang bocah, seorang murid kelas 1 atau 2 sekolah dasar Belanda di Bojonegoro bersama neneknya, dengan nama Bocah Jokomono, dan menghirup udara oposisi dalam keluarga. Ia sendiri lahir di Blora pada 1880. Ayahnya, Raden Ngabehi Haji Muhammad Chan Tirtodipuro, seorang pegawai kantor pajak. Mungkin sudah mulai kecil ia telah kehilangan orang tuanya.
Beda umur antara dirinya dengan abangnya, Raden Mas Said cukup besar, 12 tahun. Tidak sepanjang masa bocahnya ia tinggal di Bojonegoro. Mungkin karena neneknya meninggal ia kemudian pindah ke Madiun, ikut saudara sepupunya. RMA, Brododiningrat, Bupati Madiun. Itu pun tak sampai tamat sekolah, karena kemudian ia pindah ke Rembang, ikut abangnya Raden Mas Tirto Adikusumo, Jaksa Kepala Rembang. Sebagai seorang bangsawan yang berkali-kali berhadapan dengan kekuasaan kolonial, dan dengan sadar menggunakan privilege sebagai perisai terhadap hukum siksa, sedang pers di tangan menjadi senjata ampuh dalam mengembangkan cita-citanya memajukan negeri dan bangsa, terutama kaum kecil yang pada masa itu disebut si setengah, seperempat, dan seperdelapan manusia, mau tak mau hubungan kebangsawanannya beberapa kali muncul dalam proses verbal kejaksaan. Dari situ dapat diketahui ia berada di derajat keempat dari Cokronegoro, Bupati Blora yang memerintah sampai tahun 1912. Status kebangsawanan sejak semula memang diperlukannya. Juga dengan menempuh perkawinan politik. Pertama dengan anak seorang raja walaupun gagal sebagaimana dapat diikuti dari novel semi-biografinya, Busono. Namun akhirnya ia berhasil juga mempersunting seorang puteri raja, Puteri Fatimah. Anak almarhum Sultan Bacan, Muhammad Sadiq Syah yang memerintah tahun 1862 sampai tahun 1889. Dengan demikian menjadi ipar Sultan Utsman Syah yang menggantikannya. Percaya pada diri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak takut pada kemiskinan, tidak takut tidak berpangkat, unsur-unsur yang tidak dikenal dalam kastanya menyebabkan ia menjadi si anak hilang. Tak dapat diragukan, sumber kelainan, juga sumber kekuatannya berasal dari pengaruh neneknya. Dan penyimpangan dari kastanya kemudian menerbitkan banyak kesulitan pada dirinya. Kepandaian dan kesukaannya bicara, kecurigaan dan ketidaksenangannya pada ketidakadilan, berasal dari manapun, terutama dari aparat kolonial, membikin ia tersisih dari saudara-saudaranya yang jadi aparat kolonial. Adapun kasta bangsawan priayi merupakan golongan atas masyarakat yang konsumtif, tidak produktif, dan lebih lagi, tidak kreatif. Hampir tanpa kekecualian, ia kenal watak dan impian kasta ini. Pangkat dan kehormatan yang dapat diinderai, bintang, payung, selempang, pita, gelar. Dan gelar tertinggi yang diimpikan adalah Pangeran, Arya, Adipati, Tumenggung, syukur kalau dapat seluruhnya. Dan karunia langsung dari penjajahnya sendiri pula. Sedang pangkat yang paling digairahi adalah bupati pangkat tertinggi di luar daerah kerajaan yang dapat dicapai oleh pribumi. Apabila Raja Pribumi yang memerintah sendiri kerajaannya sama derajatnya dengan Jenderal Mayor dalam ketentaraan Hindia, maka bupati dengan gelar Tumenggung setaraf dengan Letnan Kolonel. Di samping karena pengaruh neneknya, juga karena mengetahui watak kastanya, dan pengaruh pendidikan yang diterimanya, ia tidak menyukai watak kastanya itu. Justru karena pendidikan Eropa ia mempunyai perbandingan, bahwa masuknya penjajahan Eropa bukan tanpa manfaat, setidak-tidaknya mengurangi kenegatifan kastanya tersebut. Maka dapat difahami mengapa ia tidak tertarik pada perlawanan bersenjata yang terjadi di mana-mana semasa hidupnya itu terhadap kekuasaan kolonial. Malah dapat dikatakan ia pengagum Gubernur Jenderal Van Heutz yang dengan tangan besi telah mengurangi kekuasaan para raja yang memerintah sendiri kerajaan mereka di luar Jawa dan Madura, dan secara langsung atau tidak mulai memasukkan hukum positif di wilayah-wilayah tersebut. Hukum yang bisa dipegang oleh semua dan setiap orang, bukan oleh kasta khusus itu saja. Sejauh dapat diketahui, di antara 9 saudara sementara belum jelas dari berapa orang ibu, hanya ia seorang yang tidak mempunyai persangkutan dengan jabatan negeri. Semua saudaranya mendapat pendidikan Eropa, baik pria maupun wanita tergolong terpelajar yang maju. Abangnya, Raden Mas Said, pada waktu menjadi jaksa di Cianjur, dimasurkan sebagai pemberantas lintah darat yang keras untuk wilayah Jawa Barat, yang menyebabkan ia sebagai asisten Wedana diperbantukan pada Dinas Pemberantasan Lintah Darat di bawah Wolf van Westerhout. Sebaliknya ia juga yang telah mengurus perkara pemberontakan Kasan Mukmin di Gedangan. Segera setelah diangkat menjadi Bupati Blora pada 1912 ia mendapat persinggungan dengan Dr. Sutomo yang baru diangkat menjadi dokter rumah sakit Zending di Blora. Ikut mendirikan sekolah gadis Darmorini, mendirikan organisasi priayi setempat bernama Parukunan, mendirikan klub debat yang ceramah-ceramahnya dicetak dan dijual pada umum. Ia juga pendiri organisasi penduduk setempat bernama Syafaatul Ikhwan. Abangnya yang tertua, Raden Mas Tirto Adikusumo, jaksa kepala Rembang, masyhur sebagai pemberantas penyelundupan candu.
Sebagaimana diketahui, penyelundupan candu telah merupakan industri di Jepara dan berpusat di Welahan. Pada satu pihak merusak kesehatan penduduk, pada pihak lain membikin jadi hidup kota-kota kecil pantai yang terkena sentuhannya. Kakak wanita yang dicintainya, lebih dikenal dengan nama Raden Ayu Pringgowinoto, pada 1911 menjadi Raden Ayu di Tuban. Ia menulis dalam Belanda dan Melayu, pernah mengecam para delegasi kerajinan Hindia di Brussel, yang duduk menggelesot di lantai dan mengangkat sembah waktu Sri Ratu berkunjung. Dan pada gilirannya ia banyak mendapat kecaman. Saudaranya yang lain, Tirto Adiwinoto, adalah jaksa kepala di Banjarnegara, penulis Taman Pengetahuan, sebuah kitab tentang ilmu pertanian. Tirto Projo adalah asisten Wedana Kedunggalar, dan Amijoyo asisten Wedana Sugiwaras. Saudara sepupunya, Broto Diningrat, Bupati Madiun, adalah pribumi pertama yang menggunakan media pers dan kemungkinan hukum untuk menghadapi atasannya, asisten residen Madiun, J.J. Donner, dan kekuasaan kolonial. Sebagai pribadi yang keluar dari kastanya sendiri dan sementara itu mengukuhi privilege yang bisa diberikan oleh kastanya, telah membuat ia hidup dengan dua kaki di atas dua benua. Maka penampilannya meninggalkan kesan aneh, tidak jarang justru mengherankan, dan semua dijiwai oleh ketegasan dan ketabahan neneknya. Lebih tepat dapat dikatakan, ia adalah contoh percobaan dalam sejarah sosial, terutama tentang penyimpangan yang terjadi dalam kebudayaan Jawa. Sedang untuk dapat memahami pribadinya, pendekatan psikologis memang diperlukan. Ajaran neneknya untuk tidak meminta-minta dia pegang teguh sampai detik meninggalnya pada tanggal 7 Desember tahun 1918 dalam usia sangat muda, 38 tahun. Memang diketahui bahwa ia menyelesaikan sekolah dasarnya di Bojonegoro, Madiun dan Rembang. Di Bojonegoro ikut dengan neneknya, di Madiun dengan saudara sepupunya, di Rembang dengan abangnya. Juga kakak wanita yang dicintainya, harus berpisah dengannya. Ia dikirim ke Bojonegoro, dan kakaknya ke Rembang. Tirto Adisuryo tidak pernah bercerita tentang masa kanak-kanaknya namun dapat diraba, suatu tragedi keluarga dan rumah tangga telah terjadi. Ada kemungkinan ia hidup dalam tekanan batin karena perpisahannya dengan kakaknya, karena dari Madiun ia pindah ke Rembang untuk dapat berkumpul kembali dengan kakaknya. Lebih dari itu belum diketahui. Dari karya-karya fiksinya ia tidak pernah bercerita tentang dirinya sebagai bocah yang mandiri. Mungkin kehidupannya dari gedung yang satu ke gedung yang lain telah membuat ia terpisah dari kanak-kanak sebaya dan lingkungannya. Maka ia tidak pernah bercerita tentang sekolah, teman-teman sekolah, bahkan tidak tentang seorang bocah pun. Juga ia tidak pernah bercerita tentang lingkungan semasa bocah. Sekalipun ia seorang pengarang cerita yang bukan tidak produktif. Tentang guru-gurunya di Bojonegoro, Madiun dan Rembang, bahkan tentang orang tuanya sendiri, ia tetap membisu. Blora, kota kelahirannya, Bojonegoro, Madiun dan Rembang, adalah wilayah hutan jati yang sangat luas, menghasilkan jati kelas wahid untuk komoditi internasional. Dengan nama dagang, Javatik, dan kayu jati adalah komoditi monopoli pemerintah kolonial. Jenis kelas 1 pun tidak boleh dipergunakan oleh pribumi. Aneh sekali bahwa praktis ia tidak pernah bicara tentang jati. Malah sebagai pribadi mempertaruhkan segalanya untuk keadilan, ia tidak pernah menyentuh Blandong Stelsel yang sama jahatnya dengan kultur Stelsel. Sedang Blandong Stelsel telah mengubah masyarakat pinggiran hutan tempat-tempat tersebut menjadi kam raksasa kerja paksa yang menewaskan sejumlah penduduk dan ternak tariknya. Celakanya tidak pernah ada laporan berapa yang telah jadi korban sebagaimana halnya kultur Stelsel di Grobogan. Juga mengherankan bahwa ia, yang telah membela ratusan orang desa, tidak pernah bicara tentang kaum Samin, yang pada tingkat awal telah melakukan perlawanan bersenjata, antara lain juga karena Blandong Stelsel dan perampasan-perampasan tanah dengan landasan Undang-Undang Agraria Dowal. Dan perlawanan Samin, yang kemudian berubah menjadi pembangkangan sosial mulai 1912 sampai 1942 itu, mestinya pernah dipikirkannya. Ia juga tidak pernah bicara tentang Bengawan Solo sebagai urat nadi ekonomi yang menguras produksi pertanian dan hutan daerah aliran sungai Bengawan Solo. Semua itu menjadi petunjuk bahwa semasa kecil ia tidak akrab dengan lingkungannya. Sesuai dengan tradisi kalangan atas Jawa mungkin di gedung-gedung tersebut ia bukan dianggap sebagai anggota keluarga sedara seketurunan, tetapi sebagai seorang bocah yang datang, mengabdi, melakukan semua pekerjaan rumah tangga di selingkungan rumah, dan tak dapat meninggalkannya untuk bermain-main. Yang kemungkinan tersebut menjadi semakin jelas waktu ia pindah ke Betawi dan meneruskan ke sekolah dokter.
Tiba-tiba saja ia berkembang menjadi pengarang dan jurnalis dan dalam waktu hanya beberapa tahun telah menanjak sampai ke puncak pada umur 20-21 tahun. Nampaknya kepergiannya ke Betawi merupakan pembebasan dari semua ikatan dan peraturan ketat kasta bangsawan Priyayi terhadap anggota keluarga yang miskin dan tidak berdaya.